Hmm. Ada Bang Dia, masa sih? Live bareng lah, kalau ada beneran. Halo, aku ini CEO. Anjir, sumpah itu lagu bagus. Itu kreatif banget. Aduh, susah banget ya. Aku ini CEO. Aku sedang menyamar untuk mencari cinta. Cinta apa sih? Sepenuh jiwa ya gak sih? Kalau gak salah. Selamat malam, gengs. Aku beli banyak banget, sumpah. Nasi goreng porang karena aku malas masak. It's actually really great. Pesen sayur. Banyak deh, pokoknya aku maksudnya lumayan agak fantastis. Makan apa aku? Ada nasi goreng porang, ayam salted egg, sayur, sia-sianya. Terus ada bapau salted egg, ada dimsum 2 biji gitu. Agak impulsif tapi aku merasa lapar banget dan aku lagi malas makan akhir-akhir ini. I don't know why, jadi aku pengen beli makanan yang aku lagi pengen banget. Poninya mana? Tapi lagi geluh guys, kayak udahlah ya. Gitu. Kak kelihatan capek. Emang gitu muka aku, ya udahlah guys. Karena makanya hari ini libur. Enggak mandi ya? Iya. Kan di rumah aja. Ada apa nih? Kenapa nih? Ada apa? Guys, bentar, ibu aku nelfon. Bentar ya. Kalau nggak pakai make up, pakai poni, aduh, kayak bocil banget, aku nggak suka. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya nih sekarang. Udah ada belum? Udah ada belum? Ada. Tadi nge-lag soalnya lagi nelpon ibu aku. Ibu aku lagi nelpon aku maksudnya. Ini no makeup. Lah, di rumah ngapain makeup aja?
Sendiri kak di rumah, iya. Daripada kerja. Mama pamam nasi goreng, nasi porang goreng. Ada dimsum. Ada chicken salted egg. Probably Miko want this. Let's see. Kamu pasti mau kan? Up, 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 up. Berdiri. Bisa. Tips diet, waduh. Pokoknya kalau mau diet harus yang sehat ya guys. Aku bakatnya emang susah gendut aja. Pucat kak, emang. Biarlah guys, kan hari ini nggak kemana-mana, nggak makeup. Baru juga lihat VT-nya. VT apa? VT apa ya? Stay tune. Belum makeup kak, kan nggak kemana-mana hari ini. Bang, ini si dia mana kak? Di rumahnya. Makasih loh guys yang udah bilang aku cantik, padahal hari ini aku sedang merasa tidak dandan dan muka aku udah. Thank you. Lagi flu ya kak? Enggak. Kangen Bang Dia, kangen dong. Kalian juga kangen ya? Aku mah selalu kangen bestie-bestiku. Apalagi dia kan adik kesayangan aku. Kangen lah. Bih, cepet banget guys komennya. Pelan-pelan lah. Baca bismillah tuh. Bismillah. Sekarang aku mau nyoba sayur. Apaan tuh? Kak nyanyi dong. Bentar dong bang, makan dulu bang. Sabar ya. Kenapa sih pada bilang kayak suami ini Indah? Searchnya tuh kayak Kak Indah udah punya suami gini-gini. Kurang ajar. Itu ngejek itu namanya. Guys, tadi aku baru selesai nonton yang Netflix yang Epstein. Jeffrey Epstein. Kalian ngikutin gak sih itu? Ngikutin gak? Spill semuanya. Bilangin pacar aja belum udah ngomong suami. Umur berapa kak? Bebas lah.
Sabar tuh guys, aku makan dulu baru suruh nyanyi. Undang aku lah, undang aku. Buset, cepet banget kawannya, gengs. Doainnya semoga aku bisa nonton JKT48 ke teater. Nah, aku udah pengen udah lama banget. Gara-gara lately hampir semua anak JKT pakai malu-malu boy. Aku ngerasa, so aku bilang ke dia, di kita harus nonton. Jadi kalau dapet tiketnya temenin ya. Iya, ayo. Gitu. Banyak. Cepet banget anjay. Kayaknya terdekat kalau jadwal yang aku tahu, kayaknya tanggal 16 deh. Bahagia apa? Oh enggak, bagi-bagi sih bahagianya. Ceritanya setengah-setengah sih. Persib atau Persija. Waduh, aku anaknya Bandung banget lagi. Ini aku Persib. Kenapa kalian mau jadi anak aku? Udah ditembak. Ditembak gitu. Kak Danika, Allah. Ih. Tips awet muda. Gak tahu guys. Aku sendiri kak, ya nih lagi pada kerja orang-orang. Karamen tadi sore ada kerjaan di mana gitu, di mall apa gitu tadi. Terus Emma juga baru pergi. Terus Kofawin lagi kerja keluar kota. Mau kalian? Nih. Buka mulutnya. Osinya sebenarnya osi aku tuh Z, tapi baru setahun lah kayaknya punya milih osinya Z, terus Z-nya graduate. Sedih banget. Jadi aku punya osi baru. Tapi gara-gara kamaran banyak banget yang pakai boy malu-malu boy, sumpah aku kayak, hah? Ini aku kan nggak yang begitu ngikutin, jadi belum nggak tahu gitu kayak sekarang yang barunya siapa-siapa aja kan. Terus kayak, ini kerja gitu juga, kayak bejir, cakep-cakep semua anjay. Jadi kayak, aku boleh nggak sih osinya lebih dari satu? Kayaknya aku kegigit cabenya deh. Halus banget. Belum ke dokter THT lagi guys, mungkin baru bisa di tanggal berapa ya ke dokter lagi.
Misalnya aku tanggal 8 dah mungkin tanggal 9 atau 10 baru ke dokter lagi, baru dijadwalin. Pedes banget anjay. Lagu Cina mana yang R&B? Yang kemarin aku nyanyi R&B tuh. Makan apa? Makan masakan Cina lagi sebenarnya ini. Tapi mirip-mirip kayak masakan Indo juga sih menurut aku. Kayaknya aku emang suka homemade foods gitu dah. Makan nasi goreng, sayur, ayam salted egg sama dimsum. Kamu ke teater kapan, Kak? Mungkin setelah tanggal 11. Nggak tahu lagi nunggu dapat tiket apa enggak. Nanti aku kabarin. Judulnya Aini Tan Shuo Bu Chuko. Aduh. Kamu cari aja Karen Cici. KARENCICI. Pasti langsung keluar. Yes. Kenyang deh. Lagi deh. Rasanya lidah. Aku nggak pernah di notice. Cepet sayang ininya apa komennya, jadi kadang susah bacanya. Kak itu rambutnya terbang sedikit. Ya biarlah guys. Hari ini hari libur, biarlah. Dia mau terbang kayak dia mau kayang, biarlah. Kasih dia kebebasan. Pokoknya aku ngerasa JKT sekarang, wah, gak bisa milih Oshi aku. Kalau aku kenalnya sebenarnya udah lama tuh sama Jinan, sama Eli, udah. Apalagi yang aku kenal, sama Siska. Baik kan Jinan sama Siska udah graduate kan, tapi kalau yang di sananya mungkin cuma Eli doang. Terus baru-baru ini aku baru sadar kalau banyak banget JKT yang follow aku terus kayak oh my god, banyak cewek cantik follow Instagram aku kan gitu. Terus aku tahu sekarang aku lumayan ngikutin kayak sekarang kaptennya Freya. Bener gak sih? Berarti Cigre udah graduate apa belum? Sebelumnya Cigre kan? Anjay, so deket banget manggilnya Cigre bro. Udah lama. Kakak tahu Adele kemarin tuh, soalnya aku tiap ada yang setiap ada yang pakai sound aku nanya, ada satu tim aku namanya Josh, dia juga ngefans gitu sama JKT kan, jadi aku tanya dia, ini siapa Josh, ini siapa Josh, ini siapa gitu aku nanya. Wah cakep banget. Pokoknya aku tahu ya, bias Oshi aku tuh sekarang adalah matcha. Terus tapi aku juga banyak yang aku suka gitu, kayak Oshi boleh beli satu gak sih? Terus aku suka juga Grisel karena dia suaranya bagus
terus ayu banget gitu mukanya tuh kayak cantik Indonesia banget gitu, aku suka. Siapa lagi ya, aku lupa, tapi ada satu yang cantiknya tuh beda gitu, kayak dia tuh cantiknya galak banget, paham gak sih? Oh gitu. Ni hao, ni hao, ni hao, ni hao Joy. Terus terus jadi temenan kan sama, nggak sih, kayak pokoknya dari banyak yang nge-follow, akhirnya aku ada follow satu yang karena menurut aku ini lucu banget, gemes, namanya Vioni. Terus ya udah jadi dem-deman gitu. Terus aku bilang kongres ya lagu barunya, makasih juga. Soalnya kan Vioni tuh yang dipanggilnya Cepio bukan? Pokoknya kan ada yang pakai sound aku juga kan, Vioni. Terus aku bilang makasih ya udah pada pakai lagu aku sama dia, aku bilang gitu. Terus karena aku lumayan ngikutin, aku tahu kan abis rilis lagu baru kan yang Idol itu. Terus aku bilang congrats, lagunya lucu, aku suka konsepnya gitu. Masih kepo siapa istri indah? Istri aku mah fanbase aku guys. Nggak, itu kayak anggapan, itu kayak bercandaan aku sama fanbase aku sih. Kayak ibaratkan aku tuh harus adil gitu sama fanbase Indo dan fanbase yang di Cina gitu. Cuman kan ya memang karena aku memang sedang berkomitmen untuk ngegedein fanbase Indo, jadi kayak kadang suka feeling guilty, also like kadang tuh kangen gitu sama fanbase aku di Cina, tapi ya aku harap mereka ngerti gitu. Indah pilih dia kok, sih. Dia, karena aku nggak akan kenal Tensi dan anak-anak anti normal lain kalau aku nggak kenal dia duluan. Dan aku lebih kenal dia juga lebih dulu kan. Jadi kalau Tensi tuh aku ngerasa kita tuh kayak teman seumuran gitu. Jadi bener-bener dia ceritain, kadang ceritain hal-hal yang dia nggak bisa ceritain ke orang gitu, yang kayak menurut aku itu lumayan deep. Jadi aku ngerasa kita tuh kayak teman seumuran, kayak bestie seumuran gitu. Tapi kalau dia tuh bedanya, dia tuh lebih kayak ke aku ngerasa sayang, kayak punya adik sendiri gitu, karena itu benar-benar nyeritain atau misalkan nanya hal-hal detail apa segala macam, yang kayak kalau punya tim sendiri itu apa dulu yang dibikin, terus kayak aransemen gitu, lebih benar-benar detail gitu. Jadi aku kakak harus punya suami. Tenang guys, ini aku kalau aku sih merasa kalau kalian nagih-nagih terus Kak Indah suaminya mana, Kak Indah harus punya suami, stop anjir, kalian bukan mak gua. Satu, kedua, itu kayak nyari jodoh tuh kayak kalau kamu makin buru-buruin, kalau kayak kamu paksain, nanti tuh nggak baik nggak sih guys? Sesuatu yang dipaksain itu nggak baik anjay. Jadi ya udah, aku sedang in the middle of like testing a lot of guy kok, tenang aja. Tapi kan nggak bisa aku kasih tahu, itu kan privacy ya. Jelas aku harus mencari yang terbaik bukan? Nah, menurut aku kalau kalian nyuruh kan nikah punya, menurut aku itu kayak another level nggak sih, bukan sesuatu yang bercanda gitu. Nggak usah nikah
Aku pengen nikah lah, siapa yang nggak mau nikah anjir, siapa yang nggak mau punya keluarga. Apalagi kalau misalkan kalian nggak tuh, aku selalu bahas ini juga sama fansku kadang-kadang, atau kayak kalau aku lagi sambil main game, kayak kita kan anak-anak broken home nih, pasti pengen gitu punya impian yang kayak bikin keluarga harmonis sendiri, paham gak sih? Kayak siapa yang nggak mau, pasti mau, bahkan mungkin itu jadi impian kita nggak sih? Cuman justru makanya aku nggak pengen milihnya sembarangan, kayak nggak mau cuman gara-gara kali netizen nyuruh aku nikah terus nikah kayak gitu. Aku mau ya emang akunya siap, orangnya siap, waktunya siap, kesempatannya siap, bener-bener for each other nikah gitu. Yang jelas harus bisa masak karena aku nggak bisa masak ya. Atau kalau dia juga nggak bisa masak, ya udah kasih aku duit buat nge-grab food. Ya gitu. Lagian kayak aku tiap pacaran kemarin, aku tuh bukan tipe yang matre guys, sumpah aku bisa kerja sendiri. Tapi at least kalau untuk nikah, masa aku yang harus bayarin makanku sendiri? Kan kamu kamu kepala keluarganya. Gitu. Jodoh bakal datang di saatnya tuh. Iya kan? Wow. Aku kasih makan Miko dulu, gengs. Miko, sini. No need to rush. Ya, lagian kayak kids only in Indonesia. I do feel like you guys like always have this kind of culture where you guys really make something like so fast, tapi nggak dipikirin baik-baik. Contoh kayak nyari jodoh. Are you guys okay here? Kayak di luar tuh nggak gitu lagi. Kalian tau gak sih kayak di China, Jepang, aku nggak tau Korea. China, Jepang mereka bahkan justru lebih strict lagi gitu loh nyari suami, khususnya buat cewek-cewek. Di Singapura juga kalau nggak salah. Tapi aku bisa maksudnya aku juga lately seneng masak, jadi ya pengennya sih ya at least ya sebenarnya nggak mutlak harus bisa masak sih jodohnya gitu, calonnya, tapi at least paling nggak ya kita bisa. Enggak sih semuanya kan kalah kalau emang dia mau belajar semuanya, tapi ya kalau orang kan doa harus detail ya, jadi kayak kalau ditanya mau yang gimana ya pengennya sih berdoanya yang selengkap mungkin ya mix. Kakak ada tipe cowok nggak? To be honest, apa nih, physically atau sifat atau apa? Ya Allah, banget aku, jidat aku. Udah lah ya lah guys, biarin lah. Semua, oke. Fisik, to be honest dari dulu, dan kalau aku tiap di interview, aku nggak tahu kalian nonton podcast yang ada akunya apa enggak, tapi aku selalu bilang aku tuh nggak punya kriteria fisik. Karena menurut aku fisik nih ya, kalau ngerasa kurang ganteng apa-apa yang mau misalnya kalau soal tinggi, gini, mungkin aku lebih bisa bilang aku selalu pengen misalkan cowoknya lebih tinggi daripada aku, tapi kenyataannya mantan aku sebelumnya rata-rata tingginya pasti kalau nggak sama di bawah aku. Jadi kayak itu sebuah referensi yang pada akhirnya tuh juga nggak jadi prioritas. Itu satu, kalau tinggi. Terus kalau fisik misalkan ganteng apa enggak, kulitnya harus putih apa enggak, aku nggak pernah punya preferensi sih, karena buat aku cowok kalau udah ganteng, aku nggak pernah lihat dari fisik ganteng maksudnya di sini, yang penting kayak dia rapi, di occasion tertentu dia tahu harus nempatin diri kayak gimana ya. Kalau misalkan dia lagi, kalau misalnya ntar guys ini ada Miko, maksudnya tahu occasion aja gitu, nggak yang tiba-tiba dia pakai piyama di acara formal, misalkan acara apa ya, graduation orang, terus dia pakai piyama, kan nggak sopan kayak gitu sih. Terus kalau fisik nih enggak sih, kayak menurut aku semuanya tuh kayak apa, kalau kalian ngerasa
ih cowoknya kurang bening ya, kasih skincare aja anjir, ajarin aja cara dia ngerawat diri, ntar juga ganteng sendiri kalau dia udah ngerti mah gitu. Apa fashion sih aku nggak pernah gimana, yang penting ya dia suka apa, dia suka mau dia pakai baju kayak gimana ya bodo amat. Kalau dia seneng, yang pasti aku tau, yang pasti nggak bau ketek. Karena menurut aku setiap orang tuh pasti bau guys, kayak hidung aku tuh super sensitif soal bau, jadi aku tuh bisa bedain wangi badan. Kayak natural itu semua orang punya kayak body scent gitu kan. Aku lebih suka kalau aku nyiumnya body scent dia dibanding parfum. Apalagi kalau misalkan aku malah jadi nyium bau ketek kan makin nyebelin gitu, paham gak sih? Kayak itu mah berarti kamu gak menjaga diri kamu dengan baik. Aku juga kalau keringetan misalkan yang kayak nari seharian terus gak mandi sampai besoknya pasti bau juga gitu. Kapan operasinya kamu? Minggu ini aku kontrol lagi, baru ntar aku jadwalin. Respect you what a lot for focusing on girl. Thank you Mika-chan. But it's actually a proses juga kok. Kayak here gini. Kalau aku so percaya kamu akan ketemu orang yang tepat, dan pasti kamu attract orang-orang yang memang se-value dengan kamu. Jadi aku ngerasa, kalau aku ngerasa aku pengennya cowoknya kayak gini, aku selalu ngaca ke diri aku udah gitu enggak, aku udah gimana ya ngejelasinnya. Misalkan aku suka sama cowok nih, aku pengennya kayak dia, misalnya kayak di Taeyong, misalkan jangan Cha di Taeyong, misalkan Taeyong gitu ya. Nah pasti aku mikir, kalau aku jadi Lee Taeyong, aku pengennya cewek kayak gimana, spek kayak gimana. Lah terus aku bandingin lah sama aku udah kayak gitu belum gitu kan, pasti mikir gak sih kayak oke, berarti kalau aku pengennya Lee Taeyong dan sampai sekarang belum kedapatan Lee Taeyong, berarti apa yang aku harus iniin. Ya udah deh, fokus aja sama karir dulu, karena once kayak kita makin upgrade diri sendiri, pasti kita juga attract orang-orang yang lebih berkualitas. Gitu. Aku mah I don't buy any kind of bullshit anymore gitu sih. Makanya aku nggak gampang suka, gimana ya, aku gampang suka tapi aku nggak gampang jatuh cinta. Itu kali ya, itu different language bro, itu different case gitu menurut aku. Kelas keindah gitu. Aku ini CEO, aku sedang menyamar untuk mencari kayak misalkan apa, gigi nggak rapi, gigi kuning, tinggal bleaching. Lu pikir gigi nggak bisa diputihin? Bisa. Gigi berantakan, behel selesai. Apalagi jerawatan, skincare bro, treatment. Sok nggak bisa masak, belajar bro, bisa bro, dari YouTube, dari TikTok juga sekarang udah bisa. Jadi nggak ada alasan kalau menurut aku untuk tidak bisa mengupgrade diri sendiri, itu bullshit. Jadi kalau ada cowok kayak aku nggak bisa, udah bilang nggak bisa, itu berarti dia nggak secinta itu sama kamu gitu. Mata minus lasik bro, gila sekarang udah canggih lasik. Kamu jidat jenong pakai poni, beli topi. Kayak aku topi banyak banget. Dompet minus, kerja, jangan males. Makanya ya mix, kerja kau. Kakak saudara Azara, iya. Halo. Kalau pendek ya emang kenapa? Kan udah dibahas tadi. Ini kenapa kalau pendek? Loh, kalian nggak tahu Karamen tuh justru sukanya cowok pendek. Kalau kita bilangnya, kalau dia bilangnya short king.
dia lebih tertarik sama cowok yang lebih pendek dibanding dia. Maksudnya kayak itu mah preferensi yang menurut aku it's not the point, bro. Penting dia kerja keras, dia attitude-nya bagus, humble, bisa ngejokes, nyambung. Kerja keras udah belum tadi? Udah gitu sih kalau aku. Halo. Mat mamam yang lagi mamam. Enak gak sih jadi cewek cantik? Ini mau jawab serius apa enggak sih guys? Jujur, makasih ya guys udah menganggap atau aku nih cantik. Jujur aku malu jangan gitu, meskipun aku merasa kayak jidat aku tuh gede banget, atau misalkan aku sudah tidak muda lagi, apalagi ya ya namanya juga cewek, aku juga punya keinsecurean aku sendiri gitu. Terus gigi aku behel nggak beres-beres, apalagi ya banyak lah yang aku juga insecure terhadap aku sendiri ya deh. Jadi makasih ya, tapi kayak rasanya gimana apa enggak sebenarnya tergantung ya. Kayak ada hal-hal yang aku senangi akhir-akhir ini justru karena kalian tahu sebenarnya aku umurnya berapa segala. Karena gini, waktu aku di kedokteran dulu ya, even aku udah lulus aja, nih aku udah lulus, udah misalkan aku udah dinas kerja di kan 3 tahun tuh, tetap aja orang-orang banyak juga yang kayak aku nggak mau dokter sama dia masih muda nih, pasti belum lulus tuh. Banyak guys yang kayak gitu tuh, banyak banget. Jadi aku merasa beauty is not privilege di kedokteran, apalagi dari zaman aku ospek sampai lulus. Justru karena kamu cantik dan lebih dikenal, yang ada buliannya ke kamu semua. Itu yang aku nggak suka sebenarnya. Tapi kalau di entertainment juga ada hal-hal yang aku nggak suka gitu, karena aku merasa orang-orang jadi lebih fokus ke cantiknya dibanding dengerin suara aku, atau dibanding dengerin lagu yang aku bikin, dibanding misalkan kamu bedah lirik yang aku bikin gitu. Kayak gitu. Itu sih kayak gitu. Gitu sih gengs. Sehat selalu kamu juga ya. Lah, kukira 18 tahun. Bebas lah guys, terserah kalian deh mau jawab. Saya lama-lama aku jujur gimana ya, lama-lama tuh capek juga ngejawabnya, soalnya ya tapi nggak kalian aja sih, kadang teman-teman aku di luar juga gitu. Mereka kalau aku sebut umur pasti malah marah gitu. Ya udah deh, terserah kalian aja. Tapi ada senangnya ketika justru misalkan nih, kan aku dianggap bocil terus ya, aku juga gak ngerti padahal, tapi jujur itu adalah hal yang aku nggak suka gitu. Aku nggak suka kalau orang-orang tuh nganggap aku bocil terus. Maksudnya mungkin iya cara aku ngomong atau gimana, tapi once kalau misalkan kita ngobrolin kerjaan atau yang profesional tuh aku mantep loh, asik gitu maksudnya. Tapi ya mungkin karena di depan kalian ya kita nggak pernah bahas yang serius-serius yang gimana banget kan, maksudnya jarang kan bahas serius. Tapi kalau lagi bahas serius tuh aku dewasa kok gitu. Cuman kayak aku tuh seneng banget once kayak misalkan orang tahu aku lebih dewasa dari dia, langsung jadi kayak legek gitu, aku langsung kayak jadi sombong gitu. Iya kan, aku emang tua, pengalamanku banyak, jadi kamu harus hormat sama anjay aja. Nggak ada yang canda. Makan lagi Miko. Tapi ya itu, jadi ada plus minusnya sih, nggak enak. Makanya aku seneng banget kayak kalau misalkan ada orang yang muji itu kayak ih suaranya bagus, ih misalkan liriknya bagus, ini bagus banget liriknya, atau bagus banget lagunya, kak aku suka banget lagu kamu. Nah itu aku jujur wah beyond deh happy banget aku kalau ada yang ngomong gitu, dibanding kayak misalkan habis nonton aku performance, iya cantik banget gini. Enggak
Tapi ya anyway, tapi kayak gitu sih. Tapi ya udah sih. Mantap. Tapi kalau percintaan aku sebenarnya emang masih on sih guys. Jadi kalau kalian nyuruh aku nikah sekarang juga, kayaknya pengalaman aku butuh lebih diperbanyak ya soal percintaan. Karena yang seperti aku pernah cerita waktu di berapa ya, streaming YouTube yang kapan aku lupa. Jadi aku ini asik, aku ini CEO. Kayaknya pokoknya setelah aku pulang dari China ini benar-benar banyak bikin aku mikir sih, kayak termasuk kayak gila ya, aku seumur hidup tuh mungkin terlalu kerja deh, yang kayaknya nggak apa-apa deh main kali-kali, kayaknya nggak apa-apa deh kalau misalkan pacaran kali ya gitu karena mostly aku terlalu fokus sama kerjaan. Tapi ya karena bingung juga sih, tapi karena harus juga sih itu mah dah, karena aku seumur hidup aku survival mode terus. Kurusan lagi, iya kah? Apa gara-gara aku lagi males makan ya hari ini? Maybe ya guys, tapi enggak sih harusnya. Kak bikin lagu lagi sama dia, oke. Kak kapan punya biru lagi guys? Susah tahu punya rambut warna, sumpah ribet banget. Ini aku masih nungguin rambut yang bekas dulu bleachingan biru aku tuh bener-bener hilang dulu, baru abis itu kalau mau warna-warna lagi bisa. Tapi tuh ribet banget ngurusnya sumpah. Terima kasih Uci. First impression sama dia. Kayaknya mah nanti harus sama dianya biar sama-sama first impression. Ingetin ya. Bagusan hitam rim. Nah aku tuh lagi into rambut hitam ini. Padahal sebelumnya aku gak suka banget rambut hitam. Aku jarang punya rambut hitam. Biasanya coklat. Enggak sih, biasanya kayak apa ya namanya ya, tapi coklatnya bukan yang ke merah, tapi lebih kayak ke ash gitu loh. Ash brown. Iya. Sebelum-sebelumnya iya seringnya ash brown. Paling banter warna biru. Masalahnya biru itu harus bleachingnya putih, jadi kayak rusak banget gitu gengs. Kakak makasih udah nonton aku. Sama kakak tutorial. Oh iya aku belum tutorial lagi ya guys, pengen deh. Aku kemarin ke Korea abis beli beberapa make up gitu sama skincare, jadi sekalian pengen nyobain, belum aku buka tuh. Bikin lagu sama dia lagi, oke. Sabar. Kakak tipe cowoknya apa? Udah tadi. Kamu baru masuk ya? Ash blue tapi bleachingnya kurang ya kan? Kalau ash blue bleachingnya kurang nanti jadi hijau. Dan aku nggak suka hijau. Kuning hijau aku nggak suka. Kakak join anti normal apa independen? Aku itu sebenarnya dari 2019 aku ini CEO. Beneran guys, tapi aku tuh nggak suka sebenarnya orang-orang tahu aku. Jadi aku nih punya company label manajemen sendiri dari dulu, dari 2019 berarti ya. Terus 2023 awal itu sempat companyku merger, jadi kayak dibelilah sama sebuah company yang di Cina kemarin itu. Tapi udah selesai. Jadinya dari tahun kemarin sih udah bikin sendiri, udah independen lagi sendiri. Jadi manajemen label sendiri. Gitu. Aku sih mau aja gabung kolektif anti normal, kan anti normal tuh beda-beda juga guys label company-nya. Tapi dalam satu kolektif namanya anti normal. Pengen sih. Tapi belum ngobrol lagi sih. Gitu. Terus aku tuh mukanya sensitif banget, gampang merah. Jadi kalau aku giniin tuh langsung merah gitu.
Kakak punya Douyin? Nggak punya, aku punya Douyin, punya Weibo, tapi nomor aku lagi keblokir. Jadi nggak bisa posting dulu, buka bisa tapi nggak bisa posting dulu. Kecuali Redbook soalnya di HP aku yang HP Indo, HP ini. Makanya, jadi supposed to be aku memang harus ada plan ke Cina lagi secepatnya sih. Tapi biasanya tetap di Indo, jadi let's see lah, nggak tahu. Gitu, jadi tapi aku tuh nggak pernah suka kalau misalkan ada yang, atau misalkan gimana ya, jadi aku membiarkan tim aku yang selalu di depan, jadi kayak aku pengennya orang-orang tahu aku talentnya aja udah. Namanya apa? Namanya Abad 21. Kalau yang 2019 itu dulu kita masih pakai nama IK Company. Sekarang namanya Abad 21. Ya isinya aku lagi juga sama tim aku gitu. Breaking news, telah ditemukan CEO. Aku nggak suka anjay, apa ya? Soalnya sempet, jadi aku tuh kayak misalkan waktu dulu yang kayak company, sebenarnya kalau struktural tuh bebas ya guys, kayak kamu bisa, tapi ini kalian takut kayak keberatan deh kalau ngomong bisnis banget mah ya. Berat gak sih? Kak spill nail art. Tapi udah tumbuh tuh, kayaknya habis tanggal 8 aku harus ganti. Siapa tuh yang nyuruh aku, Kak tidur udah malam? Anjir masih pagi emang, lu pikir gue masih sekolah? Spill skincare, kan udah pernah sering aku story di Instagram, nanti dia aku bikin videonya lagi. Belum update ya, skincare update gitu ya. Tidur teh nanti punya mata panda. Aku alergi guys, jadi kalau orang alergian itu ada yang namanya allergic shiner, kalian cari sendiri. Itu emang matanya hitam tuh. Ini nih. Itu mah mau tidur, mau kalian aku rejuran tiap bulan tetap akan biru gini, biru ke ungu. Kenapanya? Kalau ditanya kenapa, kalian cari sendiri aja, panjang gitu ngejelasinnya. Tapi aku nggak tahu ya. Wih, apaan tuh? Kakak dia live, iya kah? Live bareng apa? Kak gimana? Aduh, panjang banget. Ini cepat sekali ininya. Tuh kan tuh. Mataku tuh gitu, paham gak sih, tuh biru. Emang gak bisa dihilangin guys itu mah. Kak Indah tutor pede. Percaya diri. Apa payudara? Apa sih guys? Kak ada project apa itu sama Mukarakat? Aku akan tampil sama Bang Mukarakat. Kan kita habis bikin itu loh guys, yang lagu soundtrack buat Kiss 4. Jadi kalian nanti nonton di GBK. Harus nonton. Emang dia lagi live? Kak live bareng sama dia gimana caranya sih guys? Aku gak ngerti. Harus akunya keluar dulu ya dari sini. Gak ngerti gengs. I don't get it for sure. Gimana sih? Nggak ngerti. Undang dia, gimana caranya sih guys ngundang gitu? Gini. Oh bisa. Coba invite. Nggak mau ah. Aku maunya dia yang invite aku. Nyebelin. Percaya diri. Oh iya sorry. Emang aku kelihatannya percaya diri ya guys. Sebenarnya
beda mungkin kalau di panggung kelihatannya percaya diri, tapi kalau kayak lagi gini enggak juga tau. Aku merasa muka aku merah-merah atau udah kasih jerawat, ada kantong mata, ada jidat lebar, gitu-gitulah. Hai Liga, percayalah, ayo percayalah. Oke. Kayaknya pada akhirnya aku percaya diri karena gini, lebih kayak ke, kan kemarin aku ceritakan soalnya aku diapain aja sama bos aku yang bikin traumatized itu adalah momen aku nggak percaya diri at all, bener-bener legit aku merasa jelek setiap hari dan merasa tidak berdaya. Undang dia nggak mau, maunya dia yang undang aku. Dia aja yang undang aku, bilang gitu. Lagi ada project sama Gea ya, itu yang buat Piano Monster. Kita ada nyanyi satu lagu bareng bertiga. Lanjut nggak nih jawaban yang tadi kita lagi bahas pede-pede? Ni hao. Katanya takut ganggu. Siapa yang bilang gitu? Kau udah pakai retainer belum? Sumpah aku belum ada waktu ini, aku belum ada libur yang kayak lebih dari 1 hari buat aku ke Bandung karena dokter gigi aku di Bandung. Gak mau dia kak, ya udah kalau dia nggak mau jangan dipaksa. Mungkin dia lagi mau sendiri, dia kan introvert. Sampai mana ya? Tadi kita bahas apa ya guys? Kita ke kamar yuk. Apa udahan dulu, ntar aku pakai laptop. Enakan gini apa kayak aku pakai laptop sih guys? Gini kak, katanya dia nggak mau. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksa, kan dianya nggak mau guys. Dia lagi ngomongin apa sih? Nanti aja kalau dia ngomongin aku, kan belum kan, siapa tuh dia mau bahas yang lain. Nih ya, kalian harus ngerti how to treat your introvert best friend bro. Just give them a space. Ini nih caranya, kalian harus menjadi aku sebagai extrovert yang seringkali memungut para introverts ini, I really good on how to handle them. Dia lagi unboxing kado, tuh kan lagi unboxing kado, jangan diganggu, biarin. Habis manggung dia. Give him a space guys, chill. Saya beres-beres dulu ya. Kita beres meja dulu ini, baru kita ke kamar. Ayo Miko-chan. Ada lagu baru nggak kak? Ada, tapi aku belum bisa spill. Sabar dong. Yang penting apa? Aku ini CEO. Aku sedang menyamar untuk mencari cinta. Aku ini CEO. Itu gatel hidung aku. Push rank kali ya. Yuk, push rank yuk. Oke lah guys, udahan dulu. Aku mau ke atas, nanti aku pakai laptop, kita push rank aja ya. Bye, push rank. See you in 5 or 10 minutes.